Rasulullah wa ila ruhil marhum Bapak Ustaz Imradi Sudarmo Pintar Makarya wa ila ruhi jami'ahil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Tanah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa likulli ummatin ja'alna mamsyakan liyadhkuru ismallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Fa ilahukum ilahu wahidun fala aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayat. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian dinten Selasa sore dan juga seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan kita semuanya, yang telah menghidupi hambanya, yang telah menggerakkan hambanya, sehingga kita semuanya ditakdirkan oleh Allah duduk di majelis yang dimuliakan Allah. Sadari terus di dalam hati ini bahwa tidak ada yang bisa kita kuasakan sedikit pun. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kuasakan di dalam diri ini kecuali semua datangnya dari Allah. Dan sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan wa habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekeluargana, para sahabatna, para tabi'ina, tabi'ina sholihin, lumayanna kurang sadayana. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini masih spesial tentang bab ibadah kurban, yang mana minggu yang lalu sudah kita buka tentang hakikat kurban, yang mana kurban baik secara syariat dan juga secara hakikatnya. Pada kesempatan ini marilah kita perdengarkan ayat Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 34 yang menjadi dasar kita semuanya untuk melaksanakan ibadah kurban. Walikulli ummatin, dan bagi setiap umat, ja'alna mansyaka liyadhkuru ismallah, telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Ala ma razaqahum, atas rezeki yang telah dikaruniakan Allah.
Min bahimatil an'am, kepada mereka berupa hewan ternak. Fa ilahukum illahu wahid, karena itu berserah dirilah, maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kamu kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Kita secara syariat telah diperintahkan oleh Allah untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, sebagaimana telah dicontohkan riwayat pertama, yaitu melalui Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana mendapatkan perintah penyembelihan, menyembelih putra terkasihnya, yaitu Nabi Ismail melalui mimpi. Di dalam mimpi itu sampai 3 kali Allah memerintahkan untuk menyembelih putra tercintanya yang bertahun-tahun didambakan kelahirannya. Ibarat Nabi Ibrahim waktu itu tidak melihat Allahnya, pasti tidak akan dilaksanakan. Tetapi karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah itu, menyadari bahwa mimpi itu asalnya tidak lain dari Allah, maka Nabi Ibrahim dengan imannya yang sangat kuat melaksanakan perintah itu. Begitu juga dengan Nabi Ismail, karena kondisi hatinya dalam kondisi makrifat kepada Allah, maka Nabi Ismail pun mempersilahkan kepada ayahandanya untuk menyembelih dirinya. Bayangkan jika itu terjadi kepada kita, diperintah oleh Allah menyembelih anak, kira-kira dilaksanakan enggak? Berat ya Bu? Nya. Berarti orang jeung Nabi Ibrahim teh jauh pisan iman nanya. Luar biasa beliau tauhidna. Ya. Putranya pun Nabi Ismail juga begitu. Cek sunah teh kurang jarak kurang jeung Nabi Ismail teh begitu jauh pisan ketakwaana ku Rasul Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kondisi hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang pada kala itu sudah tidak lagi melihat makhluknya. Yang disembelih, yang nyembelih, yang merintah nyembelih, semua itu Allah. Maka tidak ada beban bagi hatinya. Tetapi bagi kita umat Rasulullah, diperintah oleh Allah untuk menyembelih kurban berupa hewan ternak. Jika kita mampu tidak melaksanakan, maka berarti iman kita masih dalam keadaan lemah. Kecuali bagi yang belum mampu. Mas, saya masih banyak kebutuhan. Ya. Kalau menuruti kebutuhan manusia itu nggak ada habisnya ya Bu ya. Ayah dari, nggih. Musim kondangan segedeng deui. Cek ene tas kondangan, isu kondangan deui, bebantu deui. Ya Allah. Boro-boro mencit anak, Mas. Ya. Mencit apa? Ayam ge garunya. Maka yang kemarin mengikuti pengajian Pak Ustadz Nana, lamun teu bisa mencit unta, pencitlah sapi. Lamun teu bisa mencit sapi, mencit embek. Ente bisa mencit embek, mencit ayam. Ente bisa mencit ayam, mencit jair. Ente bisa mencit jair, mencit badak. Itu apa artinya? Allah Maha Murah. Allah Maha Murah nggih Bu. Encan bisa 1 ekor sapi urunan untuk 1 ekor kambing untuk 30
orang. Itu pun sah. Di mata Allah tetap diterima niatnya lillahi ta'ala. Ya. Maka ayo kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah dengan pelan-pelan kita buktikan untuk mengikuti apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ulah sampai pohok lamun geus laksanakeun mencet unta maupun mencet jair eta ente dideule ku Allah. Tidak dilihat darahnya, tidak dilihat dagingnya, tetapi yang dilihat oleh Allah itu adalah kondisi ruhaniyah panjenengan. Yang mencet jair tetapi kondisi ruhaniyahnya ma'rifat Allah itu jauh dicintai ku Allah. Dina hatena menyadari nu mencit Allah sing dipencit eta ge juga ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun mencit jair tetapi hatinya dalam keadaan lillahi ta'ala, tidak ada tendensi apapun, itu jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibandingkan yang mencit 1000 unta sekalipun tetapi dina hatena jauh ti ma'rifat Allah. Masih aya unsur hiji ingin dipuja-puji makhluk. Ibadah kurbannya meskipun 1000 unta, manakala dina hatena masih hayang dipuja-puji makhluk, masih ingin dianggap wah, masih ingin dianggap orang yang alim, ingin dianggap orang yang dermawan, maka laksana debu di atas batu diguyur cai hujan langsung beat meskipun 1000 unta. Berarti ibadah kurbannya 1 ekor jair orang yang marifat jauh lebih dicintai dan lebih mulia di hadapan Allah. Komo 1000 unta dibarengi jeung hati ma'rifat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kondisi hati yang seperti itu? Hiji, ulah sampai ayat ingin dipuja-puji makhluk, makana dibentuklah panitia. Bukan berarti melarang mencit di masing-masing imah, ente. Tetapi manakala mencit di imah, eta potensina masih aya potensi riya, masih aya potensi pamer, masih aya potensi ujub, ingin dilihat orang, ingin dinilai orang, itu akan merusak amal kita. Maka dibentuklah panitia. Pak panitia, urang teh geus pasrah bongkokan lillahi ta'ala, aku kurbankan hewan ternak ini semoga mendapat ridho Allah. Engke kumaha cek panitia, maka itu menjadi tanggung jawab panitia. Insyaallah panjenengan terbebas dari riya, ujub dan penyakit hati yang lainnya. Maka yang pertama, ulah sampai dina kurban isuk niatna heula ke ulah salah. Akui lamun niat eta teh nu merek niatnya eta Gusti Allah. Nu kadua, jangan sampai dina hati kita aya perasaan masih ingin diwahkan, dipuja-puji oleh makhluk. Yang kedua, jangan mengharapkan makhluk yang wujudnya adalah pahala dan surga. Tidak usah engkau jadikan itu tujuan. Itu sudah otomatis manakala rohaniyahmu bisa membersihkan sesuatu selain Allah, yang wujudnya pahala dan surga itu akan diwujudkan oleh Allah, yang wujudnya yaitu ketentraman jiwa. Yang ketiga, jangan sampai ibadah kurban itu engkau kotori
dengan menyebut-nyebut, menceritakan sehingga ingin mendapat pengakuan dari orang lain. Sudah, jangan engkau akui bahwa kurban itu datangnya dari dirimu, tetapi pastikan di dalam hatimu, nyatakan kurban itu sing ngorbankeun yaiku Allah Subhanahu wa taala. Berarti sing kurban Allah, ya, dan hanya untuk Allah. Insya Allah kurban yang seperti ini adalah kurban yang diterima oleh Allah. Maka sebelum darah itu mengalir di tanah, dosa kita semuanya ahli korban dan seluruh keluarganya yang hidup maupun yang sudah wafat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wujud ampunan dari Allah setelah dilaksanakan korban, hati panjenengan menjadi tentram, bahagia, tidak ada takut sedih, tidak ada nelangsa, tidak ada dendam dan lain sebagainya. Yang ada adalah tatmainul qulub. Tidak ada hati yang korbannya diterima oleh Allah setelah eta masih pepanas, masih merasa panghebatna, merasa pang geus eueuh bagi jalma-jalma nunggu geus nglaksanakeun kurban baik secara syariat maupun secara hakikatna. Ulah sampai dengan tetangga, dengan gigiran imah, harapan imah, samping imah, tukangan imah, urang sadayana boga gap, nyaho gap eta naon jarak, sehingga menyebabkan ruhaniyah kita tidak akur. Jangan sampai. Kalau seperti itu berarti kurban kita belum diterima oleh Allah. Maka ayo jangan sampai kita sia-sia di hadapan Allah, laksana debu nempel di batu digiles kucai hujan bea. Cuman gara-gara dina hatena masih kecampuran iman selain Allah. Maka bagi kita semuanya dianjurkan oleh Allah sesuai dengan hadis Rasulullah, tidak ada bulan-bulan yang hari-hari 10 hari pertama yang aku cintai kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka laksanakanlah puasa dina hari-hari eta. Dari hari 1 sampai 9. Berarti dina puasa hari pertama sampai 7 usahakan puasa. Untuk naon? Ameh niat kurban urang geus eueuh penyakit hati. Dengan puasa eta geus ngelengitkeun penyakit hati dina urang. Yang tadina kurbanna masih hayang pamer, dengan puasa geus eueuh. Yang tadina korbanna masih hayang dianggap soleh, dengan puasa geus eueuh. Maka samemeh korban urang teh geus diperintahkeun ku Allah untuk melaksanakan puasa 1 sampai 7. Henteu kuat 1 sampai 7, minimal hiji yang dina pertama, 2, 3, 4 sampai 7. Syukur 1 sampai 7. Ya. Itu riwayat hadis At-Tirmizi. Kemudian apa faedah dari puasa itu? Yaitu Allah melipat gandakan ibadah pada malam 1 sampai hari 10. Yang puasa ibarat puasa 1 tahun lamanya pahalanya. Berarti wujudnya pahala eta ketentraman jiwa. Yang sholat malam pada malam eta ditulis seperti 1 tahun sholat malam dina malam Lailatul Qadar. Begitu dahsyatnya puasa dan sholat malam dina hari pertama
sampai ke hari ke-10. Itu maknana naon? Berarti dina poe-poe eta ulah geus kudu nglengitkeun penyakit hati orang. Ulah sampai dina pencitan ke komo malam takbirna masih aya nu nyimpan penyakit hati. Ulah sampai orang neriakeun Allahu Akbar, Allahu Akbar, tetapi hati orang masih menyimpan aing panghebatna, aing pangkuasana, aing pangna, berarti eta hatena encan diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala. Itu hiji sampai 7 ti ayeuna hari pertama ayeuna sampai 7 esuk usahakeun minimal hiji puasa. Puasa naon? Puasa Dzulhijjah. Niatna kumaha? Semampuna Sunda bisa, Arab mangga. Lamun bisa Sunda teh tetap diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Nu kadua, ayo orang sadayana laksanakeun puasa tarwiyah. Nyaeta dina hari ke-8. Ya. Jeung puasa Arafah dina poe ke-9. Maka eta dihapuskeun dosa-dosa urang setahun kapungkur jeung setahun kaharepna. Ya. Nu setahun ninggalkan dosa-dosa letik diampuni ku Allah, termasuk setahun keharap nuncan dilakukan ke orang sadayana. Begitu luar biasa naon nu menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mangga Bu, hayo orang, tetapi ulah terfokus janji-janji eta, nuluih pentingnya eta, tujuan puasa eta naon? Mengekang hawa nafsu urang. Jadi ulah sampai urang ngadenge samemeh kurban teh geus aya kegaduhan. Berarti eta encan berhasil puasana. Karena apa? Potensi sebelum korban teh biasanya geus potensi eta nafsu-nafsu muncul. Ya, aya nu ngomong kieu, makana eta diwajibkeun disunahkeun puasa ameh samemeh korban teh puasa-puasa nafsu-nafsu eta henteu muncul. Mulutna dijaga, omonganna dijaga. Ulah sampai ngomong negatif. Karena apa? Biasana perbuatan hade tetap wae dinilai negatif ku jalma-jalma nu masih boga nafsu. Maka ayo nu korban lan nuncan korban harua bareng-bareng puasa. Ya. Ieu teh peringatan ti Allah. Ulah sampai Allah ngadenge aya jalma-jalma nu ngiruhan, jalma-jalma nu membuat sesuatu keadaan yang tidak kondusif samemeh korban. Angot setelah korban. Sahawae nu nilai negatif berarti hatena masih terselimuti nafsu. Makanya ayo dengan puasa dijaga tutur kata orang, dierem tingkah laku orang, ulah sampai nilai negatif. Caranya bagaimana? Lihatlah Allahnya. Apapun yang Allah hadapkan nanti, enak tidak enak, nikmat tidak nikmat, dina hate tolong diterima dengan ikhlas hati. Apapun yang dihadapkan Allah, karena biasanya pelaksanaan Idul Kurban itu banyak sekali ujian. Betul nggih Bu? Maka dina ieu urang teh ngebentengan ibu-ibu dan urang sadayana. Hayu dengan hikmah puasa eta ti ayeuna dierem. Ngomongna hati-hati, tingkah lakuna hati-hati, sehingga kurban engke harapana
memberikan berkah barokah jeung urang jeung tetangga jeung daerah jeung umat ieu ameh semakin rukun, ameh semakin damai, ameh semakin tentrem dan semakin bahagia. Ulah sampai dikiruhan. Maka ayo urang puasa dina poe hiji sampai poe 9. Poe 8 aya arana puasa tarwiyah. Poe ke-9 arana puasa Arafah. Tetapi ulah sampai siangna puasa, malemna poho puasa. Hakikat maksudna siangna geus dijaga omonganna, pentingna ngariung, kalah ngariuhan deui, ngiruhan deui, eta arane nafsuna mudal. Maka ayo urang sing waspada, urang sing hati-hati, nafsu-nafsu eta hayu urang kalahkeun jeung iman urang dengan jalan selalu berzikir rasa, berzikir sirul asrar, yaitu selalu nyawang Allah. Semisal nanti ibu-ibu dihadapkan ketika pelaksanaan kurban, ada yang enak, ada yang tidak enak, tolong diterima dengan hati yang bahagia. Lihatlah Allahnya, kalau enak yaitu Allah, tidak enak pun juga Allah. Maka insya Allah hati kita akan semakin bahagia. Selanjutnya dina poe ke-10 dilarang untuk puasa. 10, 11, 12, 13 eta harane namanya hari tasrik, hari raya, hari bersukacita. Gemakan takbir dari 10 sampai 13. Makana nungi maman, Pak Imam dan kita semua hayu setiap habis sholat 5 waktu tetap gemakan takbir dari malam 10 sampai malam 13. Beda jeung hari raya Idul Fitri cuman semalam ungkul. Tetapi malam Idul Adha kita semuanya menggemakan takbiran itu selama malam 10, malam 11, 12, 13 selama hari tasrik. Selanjutnya kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah. Tidak hanya menyebut nama Allah, tetapi kita selalu usahakan rohaniah ini memandang Allah di awal apapun, di tengah apapun, dan di akhir apapun. Itulah yang berperan hanya Allah. Atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka, ingat bahwa Allah telah mengaruniakan rezeki yang begitu banyak kepada kita, yang tidak bisa dihitung. Lamun dihitung teh moal bisa dihitung, karena saking lobakna nikmat yang Allah berikan. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Berserah diri artinya hilangkan semua keakuan dalam diri kita. Naon hiji keakuan terhadap harta. Yahjubuhum bi amwalihim. Keakuan dirimu terhadap harta itu akan menjadikan batu sandungan hatimu untuk makrifat kepada Allah. Serahkanlah secara khaniyah seluruh harta yang titipkan Allah. Jangan pernah engkau akui itu adalah milikmu di dalam hatimu, tetapi sadari itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berserah dirilah engkau terhadap ilmumu. Ya'jubuhum bi'ilmihim. Nyatakan bahwa ilmu pengetahuan, kemampuan, pengetahuan, pengalaman dan sebagainya itu adalah titipan dari Allah. Cek gampangane
Sing pinter Allah, sing alim Allah, sing berilmu iku juga Gusti Allah. Orang manusia, kita sebagai manusia adalah hamba yang lemah, hamba yang bodoh, hamba yang fakir, tidak memiliki apapun. Sehingga engkau tidak akan merasa menang sendiri, pinter sendiri, alim sendiri, dan lain sebagainya. Maka sadari ilmu ieu teh milikna Gusti Allah. Nukatilu, berserah dirilah engkau yahjubuhum bi karomatihim, segala karomah. Contoh, dirimu dititipi oleh Allah bisa ngobatan jalma, bisa nolongan jalma, menjadi kokolot dan sebagainya. Sadari itu semua miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berserah dirilah engkau dengan semua keluarga, anak, istri, itu semua miliknya Allah. Jangan pernah dina hati orang cinta kita melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, anak rewel itu sing merankan Gusti Allah. Biar enggak rewel, hatimu kudu menyadari Allah yang berperan. Kemudian cek apakah kita sudah melaksanakan semua perintah Allah. Bisa jadi kita masih sering rewel ke Allah, sering ngeluh, sering suuzon dan lain sebagainya kepada Allah. Maka tidak heran anak kita pun rewel terhadap kita. Maka itulah berserah diri kepada Allah. Selanjutnya yahjubuhum bi'ibadatihim, berserah dirilah engkau kepada Allah dengan ibadahmu. Serahkan kepada Allah. Sing korban itu sejatinya adalah datangnya dari Allah. Engkau belum berkorban pun, itu pun sejatinya ketentuan dari Allah. Maka mohonlah kepada Allah, kalau tidak tahun ini, saya akan ikut tahun yang akan datang. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Orang-orang yang hatinya betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah akan diberikan kabar gembira berupa apa? Yaitu hati yang tenang. Cek syariatna teh diasukeun dina surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Haram bagi hatinya tersentuh api neraka. Cirina naon? Dina hatena geus eueuh deui hati yang terbakar. Hati yang mudah tersulut, hati yang masih nelangsa, sedih, punya penyakit hati dan sebagainya. Geus eueuh deui dina hati. Yang ada adalah hati yang selalu tentram, bahagia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Ingat, darah dan daging tulang belulang eta tidak akan sampai kepada Allah. Tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ingat bu, daging, darah tidak dibutuhkan ke Allah. Daging, darah tidak sampai kepada Allah. Yang akan sampai dan dinilai oleh Allah adalah ketakwaan orang. Maka sebaik-baik takwa kita adalah takwa
yang disempurnakan dengan hati yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sehingga ibadah kurban kita akan mendapatkan ridho, akan mendapatkan rahmat dari Allah, yang mana wujudnya setelah ini tidak ada lagi hati yang masih berbalut nafsu, tidak ada lagi suami yang masih berbalut nafsu kepada istrinya, mentang-mentang kepada istrinya, sombong kepada istrinya, anaknya, dan lain sebagainya. Begitu juga istri, tidak ada lagi yang hatinya selalu ingkar kepada suaminya. Yang ada adalah hati yang selalu mencintai, menyayangi, menghargai satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi hati yang masih bercokol dina hatena nafsu hewaniyah, nafsu-nafsu hewan. Maka perintah penyembelihan kurban ini secara hakikatna hayu orang sadayana sareng-sareng mencit nafsu hewaniyah urang dina hati urang sadayana. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayo kita sama-sama semakin tingkatkan prestasi yang telah diberikan Allah. Mulai tahun 2019 sampai ayeuna alhamdulillah Simbar selalu diberi jatah oleh Allah, selalu dilimpahkan oleh Allah berupa penyembelihan hewan kurban. Ulah sampai mundur, syukur ke depan kita semakin tingkatkan. Yang sudah pertahankan, jangan sampai tergoda oleh hawa nafsu. Karena jika kita mundur, tergoda nafsu, orang mah engges, nah eta teh nafsu. Padahal kurban teh bagi yang mampu, syukur-syukur biar bisa setiap tahunnya. Bagi yang belum mampu, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, orang teh selalu kalah dengan kebutuhan. Maka ayo orang siasati sareng-sareng. Mangga dibentuk semisal tabungan, bisa dibentuk arisan, mangga da eta teh. Seperti fatwa Pak Ustadz kemarin, itu semua sah. Yang penting kesanggupannya, untuk komitmennya untuk menyelesaikan. Mangga ibu-ibu, ayo orang pikirkan bareng-bareng. Ameh tahun depan teh Simbar semakin ditingkatkan ku Allah prestasina, agar keberkahan Allah selalu dan semakin ditingkatkan melimpah dina bumi Simbar ieu, sehingga rahmat barokahnya menjangkau setiap sisi hati jiwa-jiwa yang ada di dusun Simbar ini. Syukur-syukur lebih meluas lagi, agar siar-siar Islam semakin meluas, siar-siar dakwah semakin meluas, sehingga Simbar ini menjadi contoh yang baik untuk dusun-dusun yang lainnya. Karena Simbar ini secara peta itu ayat pangluhurna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cek Sundana teh ayat di langit ke-7. Berarti pangluhurna berarti pangkolotna berarti kudu nu nyontohan jeung dusun-dusun sejena ameh urang teh menjadi daerah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pertahankan prestasi ieu, ulah sampai aya nu gembosan, ulah sampai aya nu menurunkan, menghalang-halangi dan lain sebagainya.
Barang siapa yang gembosin, menghalang-halangi dan bahkan memusuhi, maka sejatinya musuhnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita dorong maju bareng-bareng. Ayeuna sapi hiji, syukur-syukur tahun sukan 2, 3 dan sebagainya. Itulah karunia dari Allah. Semoga kita semuanya selalu ditempatkan oleh Allah di hati yang sempurna secara syariatnya, oge sempurna secara hakikatnya, sempurna lahirna, sempurna batinna, ulah sempurna lahirna, batinna kosong, begitu sebaliknya. Maka ayo orang sadayana sing kompak, sing semakin kompak, ulah sampai menjadi pemecah belah umat, ulah sampai menjadi pengadu domba umat, karena itu semua adalah perbuatan setan yang terlaknat. Jadilah kita contoh yang baik, pemersatu yang baik. Jadilah kita pengayom, jadilah kita sebagai api pematik semangat perdamaian di dusun Simbar yang kita cintai ini. Tidak ada gunanya permusuhan, tidak ada gunanya saling bersuuzon, tidak ada gunanya saling berburuk prasangka, menjelekkan, mengumbar aib orang lain. Sudah tidak ada kamusnya di bumi Simbar. Karena Simbar itu apa? Es sejuk. Berarti sejuk artinya hatinya tidak terkotori dengan apapun, dengan penyakit hati, dengan kemusyrikan, dengan menyekutukan Allah, dengan kesombongan dan lain sebagainya. Tidak ada saling dendam, yang ada adalah sejuk. Itulah es. Sejuk tadi akan tercipta dengan apa iman. Iman yang betul, iman yang hak, iman yang disempurnakan dengan hati yang ma'rifat kepada Allah. Meskipun perbedaan banyak, keyakinan berbeda-beda dan sebagainya, jadikan iman ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyejuk daerah kita. Jika sudah rakyatnya, umatnya iman, maka M-nya adalah makmur. Makmur itu Allah akan melimpahkan karunia secara zahiriyahnya. Rezekinya lancar, barokah, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari malapetaka. Itu makmur secara zahiriyah. Panenna alus, cairna alus, kabeh-kabeh alus, budak palinter sekolahna itu maka itu adalah makmur. Jangan lupa Allah pun akan menurunkan makmur secara batiniahnya, yang mana hatinya selalu bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makmur saja tidak cukup, harus B apa itu? Barokah. Barokah artinya bermanfaat. Harta yang jenuh kalau tidak bermanfaat berarti belum Simbar namanya. Ya, ilmu, amal, tenaga, pikiran harus barokah, harus bermanfaat untuk orang banyak, dirinya, tetangganya, saudaranya. Jadilah B barokah untuk semuanya. A adalah aman. Kalau sudah barokah, tentu akan Allah turunkan keamanan. Aman secara hatiniah dan batiniahnya. Aman dari apa? Dari segala bala bencana. Aman dari siksa api neraka. Aman dari azab Allah. Tentu baru R. Itulah yang dinamakan ridho Allah. Kalau sudah Simbar akan jaya. Jaya di mana? Jaya di dunia dan jaya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itulah visi kita, satu hati kita. Kita menjadikan pegangan. Jangan sampai Simbar itu tidak sejuk. Jangan sampai Simbar itu tidak beriman.
jangan sampai Simbar itu tidak makmur, tidak barokah, tidak aman, dan tidak mendapat ridho Allah. Nauzubillah ini. Kuncinya semua itu adalah hati yang menerima ajaran dinul haq. Apa itu ajaran dinul haq? Ajaran yang membawa ruhaniyah hanya bertuhan Allah. Ajaran yang membawa hati kita ini hanya beriman kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, hanya bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo kita jadikan daerah kita ini, kita mohonkan kepada Allah agar selalu dibarokai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kedepannya, ayo terus kita dukung semua program-program keagamaan. Ingat, dina Selasa sore ayo semakin ditingkatkan, semakin diperluas. Selasa sore itu menjadi barokah dari Allah. Tidak hanya untuk ibu-ibu, maka bapak-bapak yang longgar dina Selasa sore juga disempatkan untuk hadir. Yang kedua, ayo orang sukseskan dina malam Kemisna nyaeta pengajian Ustadz Nana. Itu juga pengajian yang untuk meningkatkan laku syariat kita dan hakikat kita. Ikuti, ulah sampai milih-milih. Da aing teh lain golongan ieu, lain golongan eta, maka urang egah. Urang teh hanya ngedengerkeun hiji wae, eta arane sombong. Jalma sombong moal dimasukkeun ku surgana Allah. Itulah ketentuan Allah. Yang kedua, dina malam Jumatna, ayo orang sukseskan malam Jumat, ibu-ibu, bapak-bapak, orang sadayana, ingat kekolot orang sadayana, leluhur orang sadayana, ngadoakan ngiriman doa, ulah mau pohonkan, ulah nunggu setahun sekali. Ayo orang ngadoakan dina malam Jumat. Sing ngagruduk, sing berkompak, kita hidupkan malam Jumat. Oke. Selanjutnya, ulah poho dina malam Sabtuna setiap 2 minggu sekali eta ge aya pengajian ti Ustadz Yoyo insyaallah dan rekanna. Itu pun juga rahmat dari Allah. Jangan sampai kita tolak, jangan sampai kita berpilih kasih. Semua itu adalah Allah ingin membanjirkan rahmatnya, membanjirkan ilmunya, yang dengan ilmu itu akan menyelamatkan diri kita dari siksa api neraka. 4, waktu, ayo kita sukseskan, kita hidupkan, kita nyalakan demi berkobarnya kehidupan beragama di Simbar dan sekitar sana. Oke, tas besar, surah itu pun juga ada sedekah bumi. Ya, itu pun juga rahmat dari Allah. Untuk apa? Kita bersyukur atas nikmat Allah, atas karunia, atas rezeki yang Allah berikan melalui tanah, melalui bumi, air yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita berdoa, kita memohon kepada Allah agar diberikan keselamatan barokah. Ulah gampang nyalahkan, ulah gampang ngafirkan, lamun can ngadeule naon dina jerona, ulah gampang memvonis da eta teh hakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya dina sura naon deui? Sabar. Mulut engke mulut aya deui. Hayo orang fikirkan engke pengajian dina mulut. Geus engke dina surana hayo orang programkeun. Mumpuni geus full. Geus telat. Nah, eta ge diprogramkeun, mangga kita bicarakan dina mulut pengajian naon. Syukur-syukur datangkan kiai ustazah yang barokah,
Jangan melihat foya-foyana ente. Eta ayat rahasia besar. Pengajian akbar itu mengajak, mencontohkan kita bersodakoh masal. Dengan sodakoh masal, nuboga takir, sodakoh takir, nuboga duit, sodakoh duit, nuboga tenaga, sodakoh tenaga. Eta lain pemborosan. Jalma nun nilai itu pemborosan, berarti hatena masih pelit. Padahal barang siapa yang sodakoh, Allah akan menolak 700 bala. Berarti dengan pengajian itu Allah tandanya akan menjauhkan 700 bala, termasuk sedekah bumi. Gitu nggih? Masuk ya? Masuk, enak. Gusti Allah itu tidak mempersulit hambanya. Yang penting rohaniyahmu selalu nyawang Gusti Allah. Niatnya pun hanya kepada Gusti Allah. Selanjutnya mulut nanti sawal mulut. Hah? Sawal aja. Kondangan deh. Eta teh yang ibadah harua baik. Sawal mulut, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab ayak deui Rajaban. Rajab puasa deui. Allahu Akbar. Hirup muter we. Dah, itulah. Ayo kita sukseskan semua program-programnya Allah. Yang tidak setuju, diam. Jangan kebanyakan komentar, karena semua ada bagiannya masing-masing. Yang tidak setuju, diam. Diam lebih baik. Karena apa? Tidak menjadikan gaduh. Itu semua ada spesialisnya masing-masing. Bagian meluruskan, bagian mancing, ulah sampai diobok-obok. Lamun diobok-obok, ikanna teu benang, kalah kiru, akhirna laukna jadi teu benang. Itulah spesialisnya geus aya, yaitu orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Karena apa? Dakwah di bumi Jawa tidak bisa dengan nafsu, tidak bisa dengan kesaklak, tidak bisa. Kalau zaman hari tateh para wali dakwahnya dengan nafsu, A yo A, B dengan B, ente jadi di Pulau Jawa, ente jadi. Karena apa? Di sini masih begitu spesial, tidak bisa disamakan dengan daerah di jauh sana. Maka dakwahnya harus menggunakan dakwah para wali, yaitu dakwah dengan kelembutan. Akhirnya apa? Para wali songo dengan kelembutannya, dengan kewaliannya, dengan ilmu walinya, maka bisa membawa Islam di tanah Jawa. Begitu juga dengan saat ini, dakwah harus menggunakan ilmu rasa, ilmu wali, tidak bisa dengan nafsu. Kalau nafsu memang betul, ayo A, B ya B, tetapi itu akan menjadikan lauknya menjadi kiruh. Cairna kiruh, laukna ente benar. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita jadikan daerah ini persatuan, kedamaian, rahmatan lil alamin. Pelan-pelan dakwah teh untuk bisa buru-buru, untuk bisa gerusa-gerusu. Yang ada adalah dengan kelembutan, dengan kedamaian, rahmatan lil alamin. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, marilah kita terima ini datangnya dari Allah. Kita pasrahkan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kita berharap semoga kedepannya Jimbar semakin baik, korban semakin baik,
dan kita semakin diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu bisi ayat pengumuman.